Sesungguhnya kita hidup berdamping dengan jam pintar, telepon pintar, kereta pintar, rumah pintar, malah peti ais juga tak ketinggalan pintar. Pendek kata serba-serbi pun pintar. Justru bagaimana dengan jiwa? Apakah sama pintar? Zaman ini berpakaian modern, tapi batinnya kuno dalam kebingungan. Orang berjalan laju, tapi tak tahu kemana arah. Orang bercakap dengan pantas, tapi tak tahu untuk apa. Mereka arif segalanya tentang dunia, tapi hampir lupa siapa diri mereka sendiri. Warga modern menganggap perihal remeh seperti mimpi tak punya signifikan karena gagal memahaminya. Semata mainan tidur aturan syaitan fikir mereka lagi. Sedang Nabi Yusuf alaihi salam itu kan pakar menafsir mimpi. Agar mimpi menuntun ruh melayari segala hal yang tertunda sewaktu jaga. Pandailah jiwa pulang ke sarang tubuh nanti. Huruf alif itu di bawah alam sedar, hanya sebagai abjad Arab semata. Demikianlah. Manakala di bawah alam tidak sedar alif itu boleh jadi simboliknya tulang belakang. Nun bisa jadi bekas tinta, atau apapun menurut ilham tuan badan yang bernubuat. Ada beza orang yang membaca, menghafal, lalu mengulang kata-kata orang, berbanding gerangan yang mengasah akal demi memikirkan kebesaran Tuhan melalui segenap penciptaannya. Manusia yang pura-pura manusia menyangka bahwa manusiawi itu cukup dengan hanya berkaki, bertangan, berjalan tegak menelapak tanah menuju selera arah, berotak demi menghafal seremeh perihal cerai-berai selebriti, berbicara isu kosong selompong perut berkhasiat angin. Demikianlah onani akal yang memikirkan sesia-sia hal. Laparnya makan najis, kumuhnya tahi jua. Package kemodenan itu tidak hadir secara cuma-cuma, bahkan beserta tenat mental dan jatuhnya moral. Begitulah semakin pudar Tuhan. Manusia modern terkutuk tak mengenal keterpecahan pribadi. Fikirnya tidak ada alam bawah sedar. Baginya itu sekadar sejempol misonaisme usang. Takut pada hal yang baru dan tak dikenal. Sekianlah majority. Ruh kriminal sudah tentukan di penjara tubuh, menunggu masa hukum jatuh. Gantung mandatori buat penjenayah jiwa, sementara Ruhul Kudus mengembara semesta. Aku yang sedar ialah aku yang terpengaruh dengan dunia. Keluarga, teman-teman, sekolah, kerjaya, pangkat dan harta, tahyul gaya hidup, budaya, agamawan yang diternak politik, politik yang sememangnya bangsat, hobi, cita-cita, atau sang kekasih hati, dan apa saja misalan. Sampaikan ditanya orang, setan apa yang merasukimu? Aku yang sebenar, ialah aku yang terjaga dari segala mimpi tadi. Maaf, aku naik syekh sebentar. Aku melihat orang bersorak saat menyambut ketibaan teknologi baharu, tapi menangis bila suatu teknologi itu disalahgunakan dan terkena batang hidung sendiri. Aku melihat orang yang petah berbahas isu global, tapi tak mampu bertenang saat berdepan kehilangan kecil. Aku melihat orang yang menyusun jadwal hidup dengan aplikasi canggih, tapi tak pernah punya masa bertanyakan, apa sebenarnya yang aku kejarkan? Dunia ini penuh dengan bunyi notifikasi, namun sunyi dari panggilan hati. Manusia kini lebih bersemangat tika mendengar suara dari telepon, ketimbang suara dari corong jiwa sendiri. Mereka profesional soal update selebriti, tapi tidak tahu keadaan iman. Mereka tidak amatur tentang algoritma media sosial, tapi jahil akan siapa Tuhan. Kita terlalu asik dengan pencapaian teknologi, justru kita lupa kemajuan di dunia
tidaklah menjamin kedamaian jiwa. Sebagaimana contoh lainnya, fasih berbahasa Inggris belum tentu menjamin kritis pemikiran. Kita cipta telepon untuk berbual jarak jauh, tapi kian pekak untuk mendengar laungan akal. Kita cipta kamera dengan definisi 4K. Akibatnya, mata hati makin kabur dari reality. Kita cipta GPS untuk memandu arah. Akhirnya sesat bagaimana pulang ke sanubari. Aku tidak menyalahkan kemajuan. Aku menyalahkan ketaksuban. Bila manusia percaya bahwa kehebatan fana bersinonim dengan kebajikan ruhaniah, maka lahirlah generasi yang tampak hebat di luar, tapi ranap dari dalam. Teknologi yang tidak disertai dengan kesadaran hanya akan mempercepat kehancuran. Pasti. Aku sendiri pernah terpedaya, menyangka bahwa produktif secara harian menunjukkan aku ini hidup. Menyangka kalau banyak notifikasi, bermakna aku diperlukan. Menyangka jika punya pengikut, bermakna aku berharga. Tapi semakin aku kejar segala itu, semakin aku jauh dari diriku sendiri. Lantas aku mula sadar sesungguhnya arus modern takkan pernah dapat menggantikan ketenangan. Dunia sekarang menuntut agar semua mesti laju, padahal jiwa manusia tidak dicipta demi itu. Jiwa butuh tenang, butuh keheningan, dan butuh makna, bukan sekadar untuk dipergunakan. Kita perlu diam sejenak, melepas semua gadget, dan bertanya ikhlas pada diri. Apa yang diisi ke dalam jiwa hari ini? Kalau jawabannya adalah sorakan orang asing, prestis yang entah apa-apa, perhatian atau pujian, maka jangan hairan bila suatu hari kau kan terduduk dalam sunyi yang tak bisa dijelaskan oleh sebarang penerangan. Luahan ini bukan untuk menolak kemajuan. Aku menulis semata demi mengingatkan. Jangan sampai kau menjelma sebagai mesin berwajah manusia. Produktif, efisien, laju dalam segala tindak tanduk. Akhirnya kehilangan rasa, kehilangan arah. Jikalau payah untuk mempercayai wasiat ini, kelanalah kalian ke negara kelas pertama. Langsung lihat betapa kaku rakyat semacam itu dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Seperti kartun tingkah. Bandingkan pula dengan cara hidup warga di negara kelas ketiga yang masih punya rasa dan berjiwa. Menjalin hubungan sama alami, kian kuat naluri semula jadi. Kemodernan adalah sebuah perkakas, atau bisa juga kau panggil sebagai alat. Ia bukan tujuan utama dalam melangsungi kehidupan. Nanti, bila hari itu tiba, saat manusia mulai belajar melihat semula pakai hati, barulah kita sadar bahwa jiwa yang damai adalah pencapaian terbesar yang tak akan mampu diukur atau dinilai dengan angka.